Kesalahan Martin di Mandalika, di Phillip Island yang ya semua menutupi bahwa wah itu emang keputusan dari tim juga, bohong. Itu sebenarnya Martin yang minta. Bener nggak sih katanya ada wacana untuk mengurangi jumlah motor Ducati di grid? Marquez joker. Nah kan? Jadi bilang ke sana begini, bilang ke itu begini. Terbukti apa? Marco Bezzecchi bilang Marc Marquez is a dirty rider. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Hari ini aku, bertiga loh kita keroyokan, ya kan? Ada Mas Dito. Hai Mas Dito. Halo Mbak Lucy, apa kabar? Bukan dari kwek-kwek kan kita kan? Bukan. Ini bukan dari kwek-kwek. Kenapa? Karena sebenarnya ini segmennya akan kita buka dengan, kan kita udah tahu nih juara dunianya Pecco Bagnaia ya, udah ya gitu ya. Tapi nanti ini tuh akan panjang banget bahasannya. Hari ini kita buka Pedok Talk-nya dengan, ini mau nge-review, ini tuh gokil banget sih ya. Jadi ini namanya apa, Mas Dito? Street Fighter V4 Lamborghini. Jadi ini di sini ada logo Lamborghini-nya. Apa yang Mas Joni tahu tentang Street Fighter V4 Lamborghini ini? Ini benar-benar special edition. Hanya diproduksi 630. Bener loh, ini tuh ada tulisan. Betul. Ini number 502. Jadi ini adalah edisi yang ke-502 dari 630 ini ya. 630 yang warnanya seperti ini. Tapi ada yang lebih spesial, 63 biji. 63 biji ini benar-benar kalau umpamanya khusus buat konsumen Lamborghini itu bisa spesial request mau seperti apa, tidak seperti ini warnanya. Jadi bisa di-matchingin sama mobilnya. Bentar, aku tuh Lamborghini di rumah warna apa? Sombong. Tapi gini, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang spesialnya adalah tentang keterbatasannya. Nah, ini nih kebetulan kan udah pernah kita ngomongin waktu itu review motornya Pecco Bagnaia yang World Champion 2022 tahun lalu gitu. Nah, Mas Dito udah pernah jelasin tuh tentang Panigale-nya tuh kehebatannya apa sih? Nah ini kan tipenya Street Fighter. Nah Mas Dito boleh cerita nggak sih ini sebetulnya kehebatannya apa? Bukan cuma menang di livery-nya doang dong gitu. Ya kan? Coba cerita Mas. Kalau sebenarnya sama dengan Street Fighter V4S. Jadi depan belakang suspensinya udah elektronik Öhlins, ya kan. Cuma ini ada tambahan dry clutch di sebelah kanannya. Lalu dia bodinya kebanyakan karbon, Mbak. Dari spakbor depan, winglet, tutup akinya sama bagian belakangnya. Juga ya memang selain itu ya balik lagi ke livery Lamborghini. Nah ini Lamborghini bukan sembarang Lamborghini ya kakak, tapi ini adalah Huracan STO. Nah apakah STO tuh Super Trofeo sebenarnya ya? Itu adalah kejuaraannya OMR-nya Lamborghini. Benar. Jadi sebenarnya ini tuh kayak mengadaptasi Huracan yang versi sportnya, tapi ini road legal gitu kan? Iya, bener ya? Betul. Oke. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau Panigale itu kan dia horsepower-nya kalau nggak salah 215. Iya. Ini tuh 208 kan? 208. Tapi cc-nya? Sama, jadi 1100. Iya. Jadi sama sebenarnya mesinnya basicnya sama dengan Panigale. Cuma memang karena dia naked, tidak pakai fairing, otomatis keseimbangannya tidak seperti Panigale. Jadi horsepower-nya memang di downgrade. Jadi 208 gitu. Nah ini pertanyaannya buat Mas Joni. Apa? Ya kan? Kita tes. Tuh, ya kan? Kita tes. Ya, padahal gue juga nggak tahu. Jadi sebenarnya yang salah satu yang hebat ini kemarin pas aku baca speknya si Street Fighter V4 ini adalah konon dia itu punya yang namanya MotoGP Desmodromic Distribution. Jadi ini adaptasi dari MotoGP apanya? Dari mesinnya kan. Desmodromic ini merupakan dari karakter mesin dari Ducati. Desmo itu kan yang kita bilang 16 katup. Ini benar-benar spesial dari Ducati. Dan performanya jangan salah. Performanya bawa, ya ibaratnya udah biasa bawa Lamborghini high speed terus bawa ini nggak mungkin. Masih ada ya geser dikit lah. Kalau namanya Lamborghini nggak ada angin, ini ada angin. Oh iya. Tapi feel-nya sama ya. Betul. Nah tapi sebenarnya kenapa sih ada versi ini gitu, Mas Dito? Bisa cerita nggak apa bedanya gitu sama kayak Street Fighter biasa? Terus udah gitu dengan Lamborghini, apa yang diadaptasi dari Huracan STO-nya sih sebenarnya yang ada di sini gitu? Selain mungkin emang ini warnanya juga khusus banget. Jadi ini warnanya ini namanya bukan hijau sembarang hijau, tapi namanya Citrea Green. Bener ya. Betul. Terus udah gitu di bagian kalau bahasa Italianya. Sombong, mentang-mentang pakai italik kaosnya. Nah ini sebenarnya apa sih Mas Dito?
dengan Lamborghini Huracan? Kalau memang karena DNA-nya tuh ada di sini gitu kan? Iya nggak, memang kan secara perusahaan sendiri kan kita memang bareng dengan Lamborghini kan gitu. Semua elektronik, adaptasinya juga dari sana gitu sama. Nah memang setiap versi kayak tahun lalu itu ada di Diavelnya yang Lamborghini gitu. Nah di sekarang kita keluarkannya Street Fighter gitu. Termasuk 63-nya ini kan juga tahunnya Lamborghini kan. Ya orang pasti nyangkanya ini ada Peko ya, ini Peko ya gitu. Iya, 63-nya juga dari pabriknya berdirinya si Lamborghini. Dan paling unik kali sama-sama di kota Bologna ini. Benar. Dan juga Ducati. Jadi ini tuh tahun pendiriannya si Lamborghini sebenarnya ya gitu, bukan nomornya Peko Bagnaia. Soalnya pas kemarin sempat muncul, wah ini livernya khusus Peko apa gimana itu? Bukan. Jadi ini tahun berdirinya Lamborghini gitu ceritanya. Nah, terus sebetulnya yang aku penasaran juga, ini berhubung Mas Dito ini adalah instruktur kan ya gitu dari DRI. Nah, Mas Dito kan naik Panigale udah pernah, Street Fighter udah pernah juga. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman pedok crew mau tahu gitu, emang bedanya apa sih rasanya? Kan tadi horsepower-nya udah aku ceritain juga beda. CC-nya sebenarnya sama ya Mas Joni ya, tapi dari feel-nya sebenarnya kalau Panigale V4 lah ya, kita nggak ngomongin V2. Sama Street Fighter V4 ini feel-nya lebih gimana sih bedanya? Street Fighter itu lebih ke jalan raya ya. Jadi kalau posisi duduknya juga beda kan ya? Betul banget. Jadi kebetulan kita udah nyobain Panigale itu lebih cocok di sirkuit. Ini udah lebih cocok di jalan raya. Untuk feelingnya, untuk teknologinya, untuk pinternya ini motor sama. Sama dengan Panigale. Jadi ini benar-benar Panigale ditelanjangin. Naked aja gitu ya ceritanya. Nah, pertanyaan selanjutnya sebetulnya kalau kita ngomongin tentang motor yang pinter nih Mas Joni, apa yang kalau misalnya pertama kali nyobain nih Street Fighter yang kayaknya nggak akan ditemuin di motor lain, cuman ada di Ducati Street Fighter V4 ini, apa Mas Dito? Apa ya? Apa coba? Soalnya kan biasanya kadang-kadang gitu ya. Kemarin cerita itu loh, ada istilahnya bisa DDA Ducati. Ya, kalau digital DDA kan di sini bisa ditambahkan. Oh bisa. Oh itu tuh bisa di add-on. Itu bisa di add-on. Jadi DDA bisa di add-on. Cuma secara penggunaannya untuk di jalan raya ini handlingnya benar-benar enak Mas. Kayak kita ngehindar motor. ABS-nya dia ABS cornering. Jadi ABS motor biasa itu bukan cornering. Ketika kita kadang-kadang kita lagi rebah di rem berdiri. Kalau ini akan berusaha tidak selip tapi tidak berdiri juga. Jadi tetap pada handlingnya dia. Luar biasa. ABS cornering makanya aman banget deh. Gitu. Kita kadang kalau udah bawaannya pengen nyender mulu gitu kan. Kadang-kadang iya nggak sih? Apa tuh? Kalau aku baca itu mau pergi gitu nggak usah main-mainin kopling kan di jalan. Iya. Kalau itu kan pegel, ini enggak. Dan tidak terpengaruh dengan kecepatan tinggi. Mau nurunin, mau naikin, bener-bener nyaman lah pokoknya. Oke, satu kata dong kalau dari Mas Joni untuk menggambarkan, ini kan spesial banget nih Street Fighter V4 Ducati Lamborghini. Kalau satu kata nih buat ini apa Mas Joni? Sebelum aku tutup. Keren. Mas Dito harus lebih kreatif dong dari keren. Coba instruktur nih. Satu kata harus dong. Beast. Asik, Beast, bukan kota, tapi Beast ya, bahasa Inggris. Terima kasih banyak Mas Dito, Mas Joni juga thank you. Nanti pokoknya kalian akan kita kasih kesempatan buat ngelihat lebih dekat lagi si cakep ini, bagian-bagian mana aja yang karbon. Ini tuh semuanya udah cakep banget, ya kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pedok Talk. Aku akan kembali sebentar lagi. Kita balik lagi. Tadi aku juga baru ngeh loh pas aku ngobrol-ngobrol sama Mas Dito sama Mas Joni, ternyata tuh peleknya tuh juga Huracan ya. Beda. Bener-bener sama dengan ya? Peleknya Lamborghini Huracan HTO. Bener. Dan ini tuh karbonnya cakep banget juga, dan ini bener-bener detailnya tuh detail Huracan STO gitu ya sebenarnya. Templokin plek-plek ke Ducati Street Fighter. Cakep nanti deh pokoknya kalian lihat detailnya kayak apa. Cuman sekarang kita akan bahas dulu. Ini adalah yang terpanas. Jadi ini adalah segmen tentang apa aja berita-berita yang terjadi selama Valencia GP di News Flash.
Oke, sekarang news flashnya adalah jadi begini Mas Joni. Nggak banyak sih ya selain Pecco jadi juara dunia gitu ya, tapi itu nanti detail akan kita bahas karena panas banget banyak hal-hal yang terjadi sepanjang race kemarin. Tapi kemarin itu salah satu, nah ini paling kesukaannya Mas Joni. Apa? Pecco Bagnaia jadi juara dunia, artinya dia menjadi rider setelah Mick Doohan yang berhasil mempertahankan nomor satu juara dunia dan juara dunia lagi back to back gitu ya. Tapi untuk di itu 98, 97 jadi dari 94 sampai ke 98. Tapi kalau pemain kita mau bilang Pecco tuh the first untuk MotoGP modern 4 tak. Belum pernah ada ya. Karena dua orang yang juara dunia berturut-turut pakai nomor 46, nomor 93. Iya, ya cuman Mark sama Valentino Rossi gitu kan, bener. Terus ada rekor apa lagi? Coba. Yang pasti dia menjadi pembalap Ducati pertama yang bisa merebut kemenangan lebih dari sekali. Stoner udah disamain, sekarang dia berhasil lebih baik lagi dan juga istilahnya memperpanjang rekor duet pembalap Ducati dan duet pembalap Italia dan pabrikan Italia juara dunia. Sebelumnya Agostini itu pun 2 kali. Mudah-mudahan tahun depan berkesempatan untuk mencetak ketiga kalinya. Mudah-mudahan. Lagi. Iya, soalnya kan kita udah pernah bilang ya gitu. Jauh sebelum pada ngomongin wah Ducati Cup gitu ya. Tenang. Honda juga nanti kita kasih tahu udah berapa kali juara dunia. Betul. Cuman Ducati tuh menunggu tahun lalu aja buat kita tuh udah fenomenal banget. Terakhir 2007 di tangannya Casey Stoner. Udah gitu baru 15 tahun kemudian di tangannya Pecco Bagnaia dan back to back. Jadi kalau buat aku sih ini achievement yang luar biasa buat Ducati. Apa? Jadi setiap duel penentuan juara dunia sampai ronde terakhir itu yang melibatkan pembalap Italia dan Spanyol, ini Pecco paling sukses. Karena gurunya sendiri kan 2 kali ketemu ronde ini dua-duanya gagal. Dan dia juga sekarang istilahnya berhasil 2 kali menang sampai ronde terakhir penentuan 2 kali menyamai Marc Marquez 2013 dan 2017. Ini Pecco benar-benar malah back to back tahun lalu dengan Fabio Quartararo, sekarang dengan Jorge Martin. Nanti kita omongin pokoknya detailnya kayak apa ya. Karena sekarang itu juga ada berita yang belum ada kejelasannya. Siapa lagi kalau bukan tentang Luca Marini. Luca Marini sebetulnya dari VR46 Racing Team udah bilang dong, oke, Luca apa namanya Il Capo apa? Iya. Ya itulah pokoknya selalu beruntung, semoga beruntung di perjalanan selanjutnya. Udah bye-bye tuh mereka. Il Capo, Buno apa ya gitu. Bukan orang Itali maaf ya. Nah, tapi belum ada kejelasan kemana sebetulnya Luca. Kenapa? Karena sebenarnya kan emang udah pasti ke Repsol Honda Honda Team. Tapi ini agak alot karena Luca Marini disponsorin sama Monster Energy. Sementara di Repsol Honda itu ada Red Bull. Masalahnya ini 2 minuman berenergi yang memang head to head. Kagak boleh dong. Betul. Nah, jadi ini akhirnya gimana nih beneran lamanya gara-gara ini kan? Bukan itu aja sih, Jeng. Sebenarnya problemnya adalah Honda ingin menuntaskan dulu ingar-bingar dengan Marc Marquez. Terakhir sampai kemarin balapan. Jadi makanya baru nanti diumumin. Ketimbang diumumkan duluan, entar malah lebih hype Luca Marini. Kesannya kan jadi wah tidak berkesan nih perpisahan dengan Marc Marquez. Makanya di hold. Pastinya nih hari ini mungkin nih Senin tidak lama lagi akan ada keluar pengumuman Luca Marini bergabung dengan Repsol Honda karena Team. pastinya akan segera diumumin karena hari Selasa udah masuk ke pre-season test gitu. Jadi kita udah bisa lihat tuh Luca Marini kemana dan termasuk 1 orang lagi yaitu Fabio Di Giannantonio yang kemarin ya Allah nasibnya sedih banget tapi nanti itu kita bahas juga. Nah Fabio Di Gia ini tampangnya sih kayaknya dia udah yakin bahwa dia akan dapat ride. Udah ngasih body gesture di saat press conference kan. Kemarin sampai diem aja. Makanya dia ini kayak di luar skenario nih. Kayak aku jawab apa nih ya gitu kan. Aresen nih Fabio Di Giannantonio nih udah tahu. Karena Fabio Di Gia itu gesture-nya beda banget. Karena dia tuh biasanya adalah rider yang kayaknya karena emang baru meletek ya. Jadi dia tuh kelihatan performanya sangat membaik pas di Sepang tuh. Mulai dari situ. Pokoknya pada musim kedua udah mulai bagus, udah ketemu head to headnya dengan Frankie Carchedi, ketemu lah. Nah, menurut Mas Joni jadi confirm dia akan menggantikan posisinya Luca Marini? Saya melihat seperti itu. Karena apa fakta-faktanya? Dengan kepergian Luca Marini, ya apalagi VR46 ini benar butuh pembalap yang bisa mengimbangi Marco Bezzecchi. Nah, dengan kondisi yang prestasi saat ini, Fabio Di Gia sangat layak. Apalagi nanti kan motornya ya motor yang jadi udah tahu lah. Udah tahu lah kelebihan kekurangannya dan apalagi ntar ketemunya kan dengan
David Muñoz yang udah menangani Rossi, udah menangani, dan saya rasa sebenarnya Fabio Di Gio tuh hoki banget ya, selalu ketemu kru chief yang handal gitu dan udah punya pengalaman dengan rider-rider kelas dunia gitu, ya kan? Ya contoh kasus kalau kita melihat efek tinggal kru chief adalah ini ya Bastian ini, dia harus struggling dengan kepergian dari Alberto Giribola ke KTM. Nah, saya harapkan atau Morbidelli. Iya, Morbidelli. Ya kan, itu juga contohnya. Nah, aku nggak tahu nih Morbidelli apakah akan ditangani oleh mantan Jarko, Massimo Brachini, atau gimana. Kalau dengan Massimo Brachini, alhamdulillah sama-sama bahasa Italia. Jadi istilahnya language barrier itu tidak akan terjadi. Nah terus soalnya kenapa aku nanyain Fabio Di Gio, ya udah hampir 95% lah gitu. Soalnya Uccio tuh sempat bilang, aduh kayaknya enggak deh gitu. Dia yang kayaknya agak menolak gitu kan. Nah makanya datanglah si abang, the dokter ya kan. Capo. Si bos datang gitu. Jadi sampai Uccio juga bilang, pokoknya Rossi datang ke sini untuk membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengganti Luca Marini gitu kan. Terus terdengar gosip. Gosip apa? Gosipnya adalah makanya Marini bisa ke situ. Ini kata netizen bukan kata aku. Soalnya katanya kalau masih ada Alberto Puig, cuma nggak mungkin Marini masuk situ. Orang Alberto Puig katanya nggak suka sama orang Italia. Aku agak bingung deh dengan kalian yang heboh dengan KTPS, Italia, Spanyol, apa segala macam. Ya Allah, mereka tuh kalau di pedok biasa aja kak, beneran deh. Mereka temenan-temenan aja. Nah, soalnya ada gosip-gosip kayak gitu. Karena ada Alberto Puig yang tidak suka sama orang Italia. Terus gosipnya ada Davide Brivio yang akan menggantikan Alberto Puig. Tapi Brivio udah bilang, orang saya masih di Alpine, masih di F1. Jadi Brivio itu adalah dulu ex-nya Suzuki, bosnya Suzuki tuh, yang membawa Suzuki menjadi sangat manis prestasinya, bener kan? Tapi emang bener ada gosip-gosip Brivio akan masuk ke Repsol Honda. Jadi ini skenario sebenarnya terjadi sebelum Marc Marquez memutuskan pindah. Masa sih? Iya, Jeng. Terus kan awal-awalnya nih yang berawal dari dia protes, oh gue kasih sosis Kalex gitu. Nah, si tim Honda Racing Corporation mulai bergerak nih, apa yang mesti dilakukan. Sebenarnya langkah yang dicoba itu adalah salah satunya coba dekati gigi dalinya. Dan salah satu kemudian juga coba Davide Brivio dengan asumsi dia akan menandemkan dengan Ken Kawauchi yang sukses di Suzuki. Nah, dengan tujuan itulah harapannya bisa mempertahankan Marc Marquez untuk setidaknya menyelesaikan kontrak di Repsol Honda. Skenario awalnya begitu. Ternyata Marc Marquez-nya kan bersikeras, tergoda Ducati, bersikuku berlapis baja, akhirnya pindah ke Gresini dengan memutus kontrak, dan itu ada berapa kompensasinya kita nggak jelasin. Nah, gerak-gerik yang udah dilakukan itu tetap dijalankan. Nah, terlepas dari Marini memang punya skill kemampuan yang luar biasa, bener-bener ngulik, dan tipikal pembalap Italia itu memang sebenarnya jago setting. Iya benar. Nah, harapannya mungkin dengan ditandemkan dengan Davide Brivio dan juga ada Ken Kawauchi, mudah-mudahan progres dari pengembangan riset Honda RC213V ini berjalan mulus. Jadi siapa tahu memang Davide Brivio beneran nih 2025. Betul. Mungkin loh, karena dia memang kontraknya habis di tahun 2024 sama Alpine gitu. Dan di Alpine pun saya melihat kasihan, cuman jadi ini doang. Cuman jadi kayak sosok ya mirip Livio Suppo terakhir sebelum cabut dari HRC deh. Kenapa sih nggak ngambil Livio Suppo lagi aja ya kan, daripada dia ngurusin sepeda, ya nggak? Karena Livio Suppo kan sempet tak tahu banget, dan dia ya orang Italia kalau udah kecewa kayak Rossi yang akhirnya gue cabut deh gitu. Nah, Livio Suppo pun begitu. Makanya jangan buat kecewa orang Italia ya kan gitu. Nah, satu berita lagi yang hangat adalah tentang kondisi RNF. Jadi ini tuh kemarin juga kaget banget karena menjelang final di Valencia itu banyak banget gosipnya. Jadi kalau yang kalian tahu, ini kenapa nih tiba-tiba kok Razali Dato ini katanya keluar. Ini ada masalah apa sebetulnya? Memang ada masalah keuangan. Jadi ceritanya tuh adalah Razlan ini kan akhirnya sekarang kan di kontrak sama Cryptodata. Bahkan Cryptodata itu kepemilikan dari 60%. Sangat mayoritas. Terus tiba-tiba kesulitan keuangan. Iya, kan sungguh aneh. Mestinya dengan jangan main kripto, bukan deng. Itu juga Cryptodata. Enggak. Ini kalau saya tangkap dari berbagai macam informasi, sebenarnya Cryptodatanya itu emang bermasalah untuk mengeluarkan dana. Dana ini sebenarnya perusahaan Romania kan ya? Betul. Aku sebenarnya sempat DM dia, lu ngapain ke Dato Eropa Razlan? Timur? Iya. Terus? Kalau pengen ke Eropa Timur. Akrab. Terus? Dia sempat balas, ya
ini pure bisnis kok, istilahnya win to win dan menguntungkan dia bilang. Nah ternyata ya entah ada sedikit keraguan, ternyata problemnya adalah kripto data ini tanda petik belum memberikan dana yang seharusnya turun untuk kepentingan istilahnya ya motor kan mesti ada spare part, ada apa, ini nggak ada. Apakah ini, jadi kalian ngikutin nggak sih sepanjang musim 2023 ini ya, banyak performanya masalah. Miguel Oliveira, performanya Raul Fernandez. Ini mereka tuh banyak yang kurang perform. Padahal bukan berarti karena Raul Fernandez dan Miguel Oliveira-nya jelek, tapi kalian tahu nggak? Karena kesulitan keuangan yang dibilang sama Mas Joni ini, jadi mereka itu pakai part lama. Karena semua pembayaran itu dari RNF itu tertunda. Suppliernya nggak dibayar. Iya. Makanya gimana mau perform, ya kan? Kasihan banget sebenarnya. Itu mulai dari MotoGP Austria saat si kripto data jadi sponsor. Betul. Itu katanya entah kenapa. Tadinya kan with you. Betul. Benar kan? Terus itu ganti. Tahun lalu kan. Ya, yang ada Dovizioso kan. Betul. Dan itu kan sebenarnya with you itu hampir apple to apple dengan Petronas kan bermain di migas. Cuman terakhir itu problemnya adalah kendala ya itu perang Rusia mengenai Ukraina jadi mundur. Nah, akhirnya ketimbang harus menggagalkan semua proyek, sepertinya Razlan Rajali istilahnya ya udah deh. The blame is on me katanya. Jadi si saham yang kepemilikannya 60 itu kripto data, 40 itu Razlan Rajali. Nah, terus akhirnya dijual. Dijual dalam artian ini ntar sebagai kompensasi mungkin ntar si 40% ini tawarkan kemana? Karena si Untold itu bukan sih? Katanya sih perusahaan itu yang akan masuk, yang notabene katanya. Karena kemarin press conference-nya juga membingungkan tuh. Karena press conference-nya ya dari pihak kripto data tidak ingin dijadikan kambing hitam. Karena mereka bilang baik-baik aja gitu. Jadi kayak semua jurnalis yang datang juga pada bingung kan. Karena dari apa yang asumsi Razlan, ini menilik bahwa kripto data yang istilahnya one prestasi tentang pembayaran. Benar-benar. Investasinya. Iya benar-benar. Jadi memang sebetulnya kita nggak ngomongin tentang detailnya kayak apa ya gitu, karena pasti pusing banget. Betul. Tapi yang harus kalian tahu di sini yang bisa aku share sama Mas Joni adalah sebetulnya ini berdampak pada performa yang ditunjukkan sama rider-ridernya gitu. Raul Fernandez dan juga Miguel Oliveira. Jadi kita nggak bisa semata-mata hanya bilang bahwa jelek nih Miguel Oliveira mana gitu. Kalian tahu nggak sih ternyata kesulitan keuangan yang dialami sama RNF inilah yang membuat mereka nggak bisa dapat parts-parts baru. Ya iyalah, ibaratnya nih. Kalau ini RNF-nya, aku suppliernya. Lah lu nggak bayar ya, nggak gue kasih barang baru. Iya. Semudah itu logikanya, oke? Nah sekarang, ini news flash-nya apa? Masih ada tuh lagi, tapi meskipun RNF bermasalah, Raul Fernandez dan Miguel Oliveira tetap aman ke depan. Karena dikontrak oleh Aprilia Fabrica. Itu dia. Jadi sebetulnya, kalaupun penyelesaiannya nih, setahu aku adalah mungkin kalaupun nanti ada perubahan itu secara tim itu paling cuman beda tim aja. Betul. Tapi secara struktur mereka masih semuanya sama, tapi ya paling nanti secara manajerial aja lah gitu yang berubah gitu ya Mas Joni ya. Ya kita doakan ya mudah-mudahan pokoknya soalnya aku gemes banget lihat Raul Fernandez juga performanya makin lama makin naik juga. Miguel Oliveira ya karena sial aja sih dia harus diruat nanti deh tante datang untuk ngeruat kamu ya. Kita panggil Mbak Rara kalau perlu buat bikin kamu jadi lebih beruntung Miguel. Oke, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan langsung masuk ke bagian dagingnya yang bikin kalian panas, yang bikin kalian berantem. Aku juga sempat dimaki-maki. Kamu mau tahu nggak aku dimaki-maki apa? Maki-maki apa, Jun? Makanya kita tarik nafas dulu ya. Siapa yang maki-maki? Ada Mas Joni. Siapa yang maki-maki? Hai, balik lagi masih bersama Joni Lono, ada Lucy Wiryono dan juga masih ada Ducati Street Fighter V4 Lamborghini, jangan salah tebus. Lamborghini, ya kan ini bukan hanya Ducati sembarang Ducati, tapi Ducati berjodoh dengan Lamborghini Huracan STO. Cakep bener deh ini emang dimimpiin terus ya ini Mas Joni ya. Duh. Oke, sekarang kita masuk ke ini bagian dagingnya. Kita akan mulai masuk ke Valencia GP mulai dari hari Jumat. Apa yang terjadi di hari Jumat? Jadi yang pasti Valencia ini aspalnya baru. Tapi nggak kayak Qatar. Kalau Qatar low grip, yang ini grippy. Ya kan? Tapi di bagian tracknya beberapa ada yang dirty juga. Makanya kita juga ngeliat banyak banget rider-rider yang crash akhirnya ya kan? Dan dingin pula. Dirty di sini bukan berarti kotor sampah kayak ini. Bukan banyak sampah ya, bukan. Jadi mungkin masih ada bagian yang berpasir, licin. Jadi ya itu artinya dirty itu ya tracknya ya. Nah, dan ini juga kalau kita ngomongin tentang Valencia GP yang paling kedengeran, tadi Mas Juni udah bilang kan, sepertinya Repsol Honda ini fokus untuk memberikan perpisahan yang luar biasa untuk Marc Marquez. Karena ya iyalah, berapa tahun? Kalau di Repsolnya dari 2005, berarti Repsol dengan ininya. Kalau mamanya Honda,
HRC 2013, 11 tahun. Lama banget ya sebenarnya. Karena kalau mamanya kan sempat diposting tuh ada yang greeting, gracias. Repsol Honda Team pakai baju MotoGP-nya Repsol Honda di season 2005 sampai 2023. Orang-orang bingung. Lah emang selama itu di Honda kayaknya 2013 itu yang punya spanduk atau reklamenya itu Repsol. Karena Repsol emang membibit atau mensponsori Marc Marquez dari dia masih berusia 2005 itu berarti 12 tahun. Debutnya kan emang di Valencia kan? Betul. Oh iya. Udahlah itu biarin aja. Pokoknya intinya dia pengen memberikan hadiah perpisahan yang tapi banget sih maksudnya. Aku tuh gila kebayang nggak? Ini tuh Marc Marquez padahal loh. Dia cuman pindah doang gitu. Tapi kan memang sejarahnya dia dengan Honda itu udah panjang banget gitu. Jadi kebayang kalau Marc Marquez pensiun gitu ya, gila sih. Kayak kita kemarin Valentino Rossi. Iya, kalau mamanya mundur ke belakang bisa nggak habis nih, bisa berjam-jam ngebahas Marc Marquez toh. Bener, tapi itu kita bisa sih kapan-kapan ya kita akan ngomongin tentang sejarah panjang Marc Marquez juga. Jadi netizen di luar sana yang kadang suka aku bingung loh. Kenapa? Jadi orang tuh ada yang bilang katanya aku anti Marquez banget. Padahal aku anti nyamuk. Karena bentol Kak kalau kena nyamuk. Tapi ada juga satu sisi orang yang bilang katanya Mbak Lucy tuh pro Marquez banget. Bingung nggak? Ya kan? Jadi intinya adalah mungkin orang itu hanya melihat aku setengah-setengah aja gitu. Don't judge a book by its cover. Yang artinya? Jangan menilai seseorang dari luarnya. Ya makanya apalagi kalau bukan subscriber Pedok Talk, makanya suka salah. Nah, kita lanjut nih. Jadi selain perpisahan untuk Marc Marquez, yang paling aku sedih banget ngeliat Joan Mir. Jadi ini baru hari Jumat, baru mulai dia crash dan langsung dibawa ke medical center dan ada sakit di leher katanya ya. Karena serem jatuhnya. Ya di tikungan 8 itu kan masuk kenceng tuh, emang jatuh di situ agak-agak istilahnya kenceng, terus ketemunya gravel yang nahan. Nah itu yang membuat akhirnya Joan Mir merasa agak kerepotan di situ. Dan akhirnya dia di-declare dia nggak bisa ikut race sampai akhir ya hari Minggu nggak bisa gitu ya. Baru mulai padahal itu baru di FP1. Aduh sedih banget. Nah, tapi katanya sih dia akan coba, dia memutuskan itu untuk istirahat biar bisa ikut tes besok. Hari Selasa, betul. Nah di sesi hari Jumat free practice 1 Fabio Di Gia juga masih menunjukkan performa yang luar biasa. Dia juga tercepat, gila. Gokil dia cepat banget. Terus di sesi practice, nah ini yang seru. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa di hari Jumat itu ada sesi latihan yang pertama sama yang kedua. Nah yang kedua ini sebetulnya adalah penentuan. Jadi sesi praktis ini bukan FP2 ya, ini praktis untuk bisa masuk. Yang pertama FP1, ini praktis untuk dicari 10 besar, dan 10 besar ini langsung lolos ke Q2. Pinter. Nah kalau misalnya nggak bisa masuk ke Q2, harus lewat Q1 dulu. Nah ada yang pernah nanya sama aku dong kemarin, Mbak Lucy, apakah ini strateginya Pecco Bagnaia untuk terus masuk ke Q1? Lu gila aja. Orang Q1 nggak mungkin lah. Nggak. Strateginya Pecco adalah di FP1. Emang kita nggak pernah ngeliat Pecco Bagnaia nge-push di FP1. Dan di saat semua orang ngejar waktu, dia tuh selalu pakai pilihan ban untuk race di hari Minggu. Setuju. Ya kan? Jadi kalau yang lain pakai soft, dia hard mulu gitu. Jadi emang dia selalu nyari. Dan satu hal, kalau umpamanya katakanlah tadi, wow, doyan banget sih Q1. Ya itu bukannya doyan, nyoba. Tapi kalau mamanya dia nggak lolos ke Q2 langsung, dia masih punya jatah softnya aja. Iya, benar. Di Q2 time attack. Meskipun itu sebenarnya strategi yang sangat beresiko sih, ya kan? Asli. Iya, dan memang kejadian. Jadi di practice ini yang terjadi adalah apa coba? Kalian pasti yang mengikuti dari sesi hari Jumat udah tahu banget ya Mas Joni, strategi Jorge Martin. Karena ini kan fight antara Pecco versus Martin. Yang dilakukan oleh Martin adalah yang aku baca, dia tahu banget Pecco tuh sebel banget kalau diikutin, terutama sama Marc Marquez. Selama musim ini banyak banget diikutin Marc Marquez kan. Jadi dia melakukan Marc Marquez ke Pecco Bagnaia. Cuman tuh masalahnya digangguin. Dia tahu, anjrit, gue kenal banget nih sama Martin. Jadi emang apa ya, kan satu tim mau dulu. Marah gimana, nggak marah kesel, dan juga akhirnya ya mau nggak mau. Dan sampai ada kejadian Tardozzi itu kebetulan ada di dekat Jorge Martin gitu kan. Nah jadi emang tapi Jorge Martin juga bilang, ya aku coba buat nge-push Pecco aja. Jadi dia mencoba untuk main games lah gitu ceritanya. Psychological warfare kalau sebelum cover tuh. Perang urat syaraf. Jadi bikin supaya musuhnya tuh kompetitornya jatuh mentalnya gitu kan. Anak FF itu biar kena mental. Iya biar kena mental. Tapi kemarin juga Tardozzi juga sempet kan kayak
dibilang ya habis dia ngalangin Tardozzi, ya enggak orang masih di sini kok gitu. Emang kan kebetulan memang boxnya sebelah-sebelahan gitu. Jadi kalau kemarin lihat Tardozzi sama Martin sebenarnya saya sih ngelihat sih nggak apa-apa, Martinnya aja kayaknya emang caper tuh di hari Jumat tuh. Karena kalau mamanya mau jujur-jujur kata ya bisa langsung keluar langsung, nggak usah ngelewatin itu dulu. Iya benar-benar. Ya inilah maksudnya tegang-tegang karena lagi memperebutkan gelar juara dunia aja gitu kan. Bumbu lah ya. Benar. Nah terus di sesi praktis ini yang tercepat adalah Viñales. Tapi ya Aprilia gitu ya. Betul. Angin-anginan. Kenceng di ininya, ntar di kualifikasinya kedodoyan. Itulah nanti kita omongin. Tapi Maverick Viñales kemarin cakep banget. Terus kita tahan dulu bentar karena kita langsung masuk ke sesi hari Sabtu. Yuk. Nah tadi kita udah ngomongin tentang sesi hari Jumat ya kan, ada free practice 1, ada practice. Nah hari Sabtu ini ada yang namanya free practice 2. Ini buat apa? Sebenarnya ya kalau ngomongin tentang cari setup yang pas untuk race, satu-satunya waktu tuh kayaknya itu cuman practice ya di hari Jumat. Betul. Karena jamnya persis sama kayak waktu race ya kan. Dan jadi, orang nge-push banget ini bener-bener wah ini nih bisa menganalogikan atau menyamakan dengan kondisi balapan sesungguhnya. Makanya susah sebenarnya di musim ini dengan adanya perubahan jadwal yang sangat signifikan. Tidak setuju sprint pokoknya. Dia anti sprint pokoknya dari kapan tahu gitu ya. Emang ya untuk cari setup di balapan tuh susah. Apalagi kayak kemarin gitu di Qatar ya kan, kita udah sama-sama setuju, udah sama-sama tahu bahwa apa yang dialami sama Jorge Martin bukan karena sabotase, bukan karena kenapa defect, enggak, bukan produksi. Kan Mas Joni udah bilang salahin Qatar karena di resurface dan Michelin nggak punya waktu untuk ngetes. Dan waktu mereka untuk mencari ban yang pas untuk race itu juga dikit banget. Dia cuma practice ya kan? Bener. Nah di hari Sabtu ini aku suka banget sama Marco Bezzecchi kan ya. Tercepat dia di sesi free practice 2. Terus hari Sabtu kita lanjut ke qualifying. Nah buat kalian yang sempat berpikiran apakah ini strateginya Pecco untuk sengaja masuk ke Q1, jawabannya tidak ya sayang ya, karena di kualifikasi 1 ini ya Allah. Jangan salah, sebelumnya begadang kan dia seperti kayak lembur. Di Mandalika. Bilang ini Italia balapan hebat juga. Emang seneng lembur. Ducati Lenovo tuh aneh banget. Kayaknya pahamnya SKS dia. Kenapa tuh? Sistem kebut semalam. Gak ada yang tahu pasti. Sama ini kalau mamanya ujian tuh minum ngebakar kertas yang buat diapalin terus diminum biar masuk. Iya masuk ke perut. Tapi selalu kayak gitu ya. Nah yang menyeramkan adalah kemarin tuh di Q1 itu orang-orangnya, rider-rider itu kuat-kuat semua, ya kan? Makanya sebetulnya ini adalah pilihan yang kalau dianggap strategi nggak mungkin. Pecco kalau bisa milih pasti maunya langsung ke Q2. Tapi masalahnya kemarin tuh kalian juga tahu bahwa kalau misalnya ada yellow flag keluar nih, mereka dapat hot lap itu langsung di cancel. Nah itu yang jadi salah satu kesulitan juga untuk bisa tembus masuk ke Q2. Jadi berapa kali tuh nggak cuma Pecco, semua rider-rider yang udah kenceng yakin lolos, beneran kuning, gagal deh. Ya makanya gimana dong? Jadi kalau kalian lagi lihat tuh kan biasanya dibagi jadi 4 tuh, ada 4 sektor ya kan. Ada timingnya di atas, terus udah gitu ada yang kalau merah, wah itu udah dapet tuh, cakep. Nah giliran lagi ada yang kelontang jatuh, terus yellow flagnya diangkat, tenang gitu udah, bubar udah, mulai lagi dari awal. Sementara waktu jalan terus kan. Jangan salah Jang, di saat menggunakan istilahnya untuk time attack ini bannya udah soft, itu pasti cuman bisa berapa lap. Iya bener. Kalau nggak saat itu bagus-bagus ya setelahnya udah bubar. Dan kayak misalnya nih kemarin kalian juga lihat beberapa kali Pecco udah keluar, terus udah gitu pas ada yellow flag atau apa dia balik lagi. Terus soalnya apa? Untuk bannya itu harus dipakein warmer. Karena kemarin di Valencia dingin. Jadi kombinasinya tuh banyak dan ribet banget sebenarnya ternyata ya. Gitu. Jadi nggak segampang itu kenceng-kencengan Kak. Oke. Terus jadi di Q1 alhamdulillahnya Pecco dan Alex Marquez yang lolos ke Q2. Susah kan? Di Q2 akhirnya Maverick Viñales pole dengan Aprilia. Saya udah berpikiran positif tuh. Waduh. Karena menurut sejarah sebelum-sebelumnya ronde terakhir itu bodoh lah yang juara dunia siapa, tapi yang menangnya aneh-aneh gitu. Kayak tahun lalu. Di luar dugaan gitu ya. Iya, yang tahun lalu kan Alex Rins, padahal juara dunia Pecco. Tahun sebelumnya sampai Alex Rins tuh nggak kedengeran gitu. Itu, nah kemarin tuh Viñales oke nih, apalagi saya punya
positive thinking. Wah, kalau dia sampai pole position kemudian menang, berarti dia di pembalap pertama yang bisa menang di 3 pabrikan berbeda. Iya, tapi ternyata harapan tinggal harapan. Ya itu dia, tapi padahal aku udah senang banget loh karena si Maverick Viñales berhasil meraih pole position dengan Aprilia untuk Lorenzo pula. Bener, terakhir kali itu Maverick Viñales pole 2021. Ya kan ya. Dan itu di Assen, Belanda. Bener. Nah, tapi emang ketegangan di Q2 tuh luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, kemarin sempat nggak ngelihat yang pas lagi Martin keluar, terus depannya ada Marquez kan? Iya. Terus, wah dia lagi berdiri gitu. Terus Marquez lagi tear off-nya di robek kan, terus dia nutupin. Langsung diambil. Wah itu gile. Tapi cepet banget loh Martin. Betul. Sangat sigap. Ya, tapi masalahnya kenapa harus digituin sih gitu? Pernah ada kejadian. Jadi tear off-nya Fabio Quartararo waktu itu pernah masuk ke Jack Miller ya. Bener. Di mati dah. Emilia Romagna. Dan itu itu kebetulan di pit lane tuh. Kalau waktu itu kan lagi balap. Bener-bener langsung masuk, nutupin radiatornya diangat. Jadi demam di motornya. Kemarin Fabio Quartararo yang demam. Cion. Nah, terus kemarin kalau ngomongin Q2 juga ada Martin nangkap tear off-nya Marquez. Terus akhirnya ini yang ditunggu-tunggu kan? Betul. Bagaimana posisi di starting grid? Iya. Pole position milik Maverick Viñales. Pecco Bagnaia P2. Martin P5. P6. P5 apa P6? P6 ya? P6 di belakang. Oh iya benar. Terus sedikit baru naik ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu juga waktu qualifying, ini lucu sih menurut Mas Joni bener apa nggak? Ini tebakan aku ya. Iya. Jadi kan Martin itu tiba-tiba masuk lagi ke box, dia ganti ban yang hard. Iya. Padahal itu bukan Martin sebetulnya setahu aku. Apakah dengan buka-bukaan data antar Ducati ini membuat Martin jadi Pecco ini kan soal kekuatannya memang di braking. Jadi gini, kalau misalnya kita pilih ban yang hard, menurut Piero Taramaso ini memberikan stability di braking. Iya. Apakah mungkin dia tahu itu adalah kelebihannya Pecco, makanya dia coba kejar di situ? Karena ini kayak bukan hal yang biasa dilakukan sama Martin. Martin kan pasti soft, sikat dengan waktu yang cepet gitu. Iya nggak sih? Saya melihat memang Ducati ini memberikan kebebasan dan keterbukaan data buat semua pembalap. Cuma lagi-lagi pembalap masing-masing punya ciri khas dan kemampuan yang tidak bisa disamai pembalap lain. Nah, Pecco dengan brakingnya dan itu diakui. Jorge Martin tidak bisa. Nah, akselerasi memang Jorge Martin jagonya. Pada saat dia memutuskan untuk menggunakan hard, loh apa yang mau ditunjukin gitu. Iya kan? Dan tiba-tiba kan akhirnya dia melakukan kesalahan. Iya. Dan makanya akhirnya jadi P6. Betul. Dia mengalami istilahnya ya tidak bisa ngerem dengan baik, kemudian ngelebar ke curb. Ada goncangan harus keluar, harus membatalkan lapnya. Dan sebenarnya kalau kita melihat Pecco, mungkin orang bertanya, apakah bukan maksudnya Pecco sengaja pengen lolos ke Q1? Pecco itu orangnya runut setelah kondisi ya si jatah latihan dikurangin, dia pasti akan fokus benar kata Jeng tadi. Gua akan fokus ke main race. Makanya dia coba. Dia semua coba, kalau pamannya dia coba dengan komposisi ban yang benar-benar buat balapan bisa lebih baik, berarti dia udah makin pede. Nah, ya kemarin itu sebenarnya ya akhirnya kan dengan kita melihat pengalaman kesalahan Martin di Mandalika di Phillip Island yang ya semua menutupi bahwa wah itu memang keputusan dari tim juga, bohong. Itu sebenarnya Martin yang minta. Nah, belajar dari situ. Bohong. Iya, belajar dari situ. Makanya coba ya mengikuti apa yang dilakukan Pecco. Cuman tidak menyadari bahwa Pecco melakukan hal itu karena kelebihannya memang di situ. Strategi yang tidak berubah loh itu sebenarnya. Betul. Makanya aneh. Tiba-tiba akhirnya dia melakukan blunder dan harus tidak start di depan. Benar. Nah ini starting gridnya kalian bisa lihat sendiri. Nah kita sekarang lanjut ke sprint. Nah ini dia nih Mas Joni. Jadi waktu di sprint kita langsung berkonsentrasi kepada pilihan bannya. Padahal waktu di qualifying, aku juga bingung ini. Pecco tuh pilihnya soft kan ya? Iya. Akhirnya makanya dia bisa di front row dong. Tapi pas di sprint dia pilih medium-medium. Nah, Babang Martin pilih medium soft. Aku juga udah, kenapa juga ini Pecco pilih medium-medium? Tapi ya mungkin kan beda riding style-nya segala macam gitu ya. Nah jadi udah akhirnya bener lah. Podium sprint adalah menjadi milik Jorge Martin, sang raja sprint. Betul. Ya kan? Terus yang kedua adalah Brad Binder. Dan juga ada Marc Marquez yang memberikan hadiah perpisahan untuk Repsol Honda. Ada di P3. Pecco bisa finish di P5. Gapnya jadi 14 poin. Nah, akhirnya pas udah selesai race, Pecco ditanya dong, gimana Mas Pecco?
Jadi dia bilang, ya aku salah pilih ban. Salah emang harusnya. Udah tahu pakai soft lebih cakep. Kok ya gue pilih medium-medium. Emang salah sih. Dia mengakui dengan terus terang gitu ya. Kalau menurut Mas Joni, kemarin sebetulnya aku selain konsentrasi sama Peko sama Martin, yang tadinya aku prediksi, wah gila KTM serem gila nih Binder. Kalau ya kan? Kalau startnya bagus. Kalau startnya bagus, apalagi Binder tuh kebayang hari Minggunya dia bakal bikin repot nih kayaknya. Iya nggak sih? Iya. Pas lihat sprint apa yang paling menarik perhatian buat Mas Joni? Peko nggak start sebaik yang diharapkan. Iya benar. Makanya akhirnya dia di tikungan dan kemarin dia tuh banyak di fight sama banyak rider gitu. Itu problemnya. Mungkin kalau pamannya dia memilih medium kemudian melakukan start yang sangat baik, dia akan bisa jaga runutannya lah. Minimal dia akan pemalaskan bannya cukup baik. Cuma kemarin keburu diserbu. Kemudian dia harus di belakang terus, mau nggak mau ban medium kalau umpamanya di belakang pembalap ini agak kerepotan. Akhirnya tidak menemukan suhu yang ideal dan efeknya apa? Dia harus nahan beberapa lap. Ya, ketimbang kemudian akhirnya dia dan susah loh dengan kondisi yang dingin juga. Ya, semuanya kan ya berangkat aja tadi semua pakai medium soft. Yang maju ke depan dia medium soft, dia doang pakai medium. Udah. Kan? Akhirnya ambil keputusan, oke lah 5 masih double lah gitu. Double hasilnya. Karena dengan hitung-hitungan cuma 14 poin pun masih cukup jauh. Iya sih, masih cukup jauh juga. Dan sebenarnya ya, sebelum kita tutup sesi hari Sabtu ini, ada satu momen yang bikin aku tuh jantungnya dari sini pindah ke kaki, Mas Joni. Karena aku tim Peko banget ya. Terus udah gitu, aku mau ngaku aja sekarang tim Peko. Nggak apa-apa dong, ya kan? Jadi nggak masalah, ya kan? Jadi pas momen Fabio Quartararo lagi mau overtake Peko, kan dari dalam tuh ya dia ya. Terus tiba-tiba dia low side. Terus itu kayak hampir set, aku udah aduh Peko. Ya itu kayak ya Allah ini masih rezeki, emang Peko dapat poin di sprint meskipun cuma P5, tapi itu momen yang kayak ya Allah, deg-degan gak sih? Kalau di depan itu, dikit udah. Itu dikit lagi kena Peko soalnya. Sekarang kita akan break dulu. Mas Joni, hari Minggu nih banyak banget soalnya mau diomongin. Udah siap kan? Siap ya. Jadi hari ini kayak Pak Dokter sejam lebih. Meskipun yang Minggu itu bikin... Kenapa? Kamu ada apa? Ada ganjelan? Bukan ganjelan. Apa? Kecewa dengan hari Minggu. Tidak seperti di hari Jumat dan juga Sabtu gitu. Duelnya seru-seruan. Oh, tapi kenapa? Apa yang menjadi dasar kekecewaan Mas Joni? Kita tarik nafas dulu. Balik lagi abis yang ini ya. Ini masih bisa kan? Masih terus ya, pedok-tok ya. Karena kan kita mau libur. Kita libur nggak? Mau kemana libur? Nggak kemana-mana. Kan belum pada... Kan winter break, pada panas. Bukan. Di sini mah panas sebenarnya, bukan winter. Ya. Tapi winter break kan. Jadi ini tuh pedok-tok yang terakhir untuk musim ini. Nggak terakhir sih. Soalnya masa ada yang minta. Ntar deh, minta apa? Ntar ya. Ini aja belum pada tahun, Mas Joni aja belum aku ceritain minta apa. Nanti aku cerita. Tapi sekarang tuh ngomongin hari Minggu dulu. Kenapa kamu kecewa hari Minggu? Martin, saya pikir bakal resilience, determination, terus bener-bener abis-abisan di hari Minggu seperti yang dilakukan mulai dari hari Jumat. Iya sih, tapi dia sebenarnya dia juga mengakui bahwa saya itu terlalu percaya diri, overconfidence menurut Martin. Menurut Mas Joni setuju nggak dia overconfidence dengan overtake yang pertama kali dia overtake Peko Bagnaia ya kan, gagal. Nah dia tuh kesedot sama dirty air-nya si Peko Bagnaia. Benar, itu kejadiannya sebenarnya kayak Peko sama Fabio Di Gia di Qatar kemarin. Sama ya nggak sih? Peko dan Bezzecchi di Silverstone. Iya benar. Yang apesnya tuh kan kalau Qatar sama kemarin tuh run off-nya udah di semen. Nah, kalau yang di Silverstone gravel. Bubar deh jadi pestanya. Terus yang dijatuhin Marc Marquez juga. Nah, tapi gini, kita satu-satu dulu ya. Dari startnya dulu. Dari startnya menurut Mas Joni antara Peko dan Martin, bagusan mana kemarin? Jelas Peko. Bagusan Peko ya. Karena Peko berhasil ngambil istilahnya beberapa detik ke depan, langsung melakukan pengereman. Ya, karena memang kekuatan di situ. Nah, saya pikir nih Martin akan bermain lebih cerdik. Udah ikutin aja terus. Dan sebenarnya udah aku bilangin tuh, Martin. Di WhatsApp.
Lagi di motor. Iya, Martin, udah teken aja perkara ntar cuman di posisi kedua, nggak usah dipikirin. Ini kan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyalip dari awal. Kalau misal kalian ngikutin Instagram MotoGP itu kan emang dibilangnya all or nothing, yaitu Martin all or nothing. Itu dia beneran ya. Betul. Tapi bentar, kalau kita ngomongin soal Maverick Viñales, dia itu kan udah mengukir sejarah sebetulnya, bisa pole pertama kali sama Aprilia. Aku mau bilang luar biasa buat fansnya Maverick Viñales di Indonesia yang juga bahkan punya koneksi sampai ke Malaysia. Jadi pas kemarin di Malaysia, yang ke Sepang, kan ada tuh ketemu sama, ini fansnya Maverick Viñales di Malaysia. Aku kira Pedok Talk ada yang nonton di Malaysia. Emang ada sih, cuman sebenarnya ternyata yang hebat banget adalah ini fan clubnya Maverick Viñales, karena mereka tuh bener-bener terorganisir dengan baik, bahkan sampai pas di Sepang kemarin yang di Indonesia nggak bisa berangkat, mereka kontak yang ada di Malaysia untuk bisa meet up sama Pedok Talk subscriber di Sepang. Itu hebat sih buat aku. Dan berarti bahasanya Melayu dong ya? Kemarin pakai bahasa Indonesia, kita baik-baik aja, ngerti-ngerti aja, seru aja gitu ngobrolnya kan. Nah, tapi yang kemarin sebenarnya yang aku salut juga dari Maverick Viñales adalah betapa dia itu begitu dapat 3 grid penalti itu kan gara-garanya warm up tuh. Jadi dia warm up, terus tiba-tiba ada mechanical problem, ada keluar asap gitulah dari motornya ya. Terus dia ngecek tuh, ini ada ceceran atau apa segala macam. Konon katanya dia mendapatkan penalti 3 grid itu karena ada bendera hitam tengahnya ada orange-nya. Katanya dianggap tidak mengindahkan itu. Dia nggak peduli sama itu, terus dia tetap terus aja. Nah, padahal sebetulnya dia juga sempat nanya ke Marshall yang ada di sebelahnya, ini nggak ada apa-apa, aku boleh terus apa enggak? Padahal warm up itu cuma 10 menit. Si Marshall bilang, oh iya, oke, ngasih jempol. Dia terus dong, ternyata dia malah dapat penalti. Yah, sial deh. Dan ini rezeki buat Pecco Bagnaia karena Pecco Bagnaia jadi pole position. Jadi geser ke kanan. Geser ke kiri. Geser ke kiri, ya kan? Gitu. Kayak upacara bendera. Jadi akhirnya Pecco Bagnaia jadi pole position. Semuanya jadi naik. Maverick Viñales jadi P4. Tapi Maverick Viñales juga ya udahlah gitu. Dia juga santai aja. Bahkan masih mau follow waktu ditanya juga gimana pendapat kamu tentang penalti dari Maverick Viñales ini. Dia nggak terima dong. Ini aneh banget sih gitu. Jadi apa yang kita mau bilang ke Fame Stewart? Bubarin. Abis ini soalnya kalau ngomongin Fame Stewart ya berkaitan dengan yang tadi aku bilang. Berlanjut ke balapan, berlanjut ke yang lain. Kan emang ini mau aku bahas. Karena gara-gara Fame Stewart aku jadi dikata-katain Mas Joy, aku mau ngadu. Ntar ya, pelan-pelan. Oke, kita langsung mulai. Jadi begitu start, cakepan Pecco atau Martin? Saya melihat Pecco. Pecco ya? Betul. Karena dia berhasil ngambil beberapa posisi, menutup jalan racing line-nya dari Jorge Martin masuk dengan sempurna. Martin di posisi kedua. Tapi Martin tuh luar biasa fight-nya kemarin ya. Maksudnya di awal-awal tuh wah gila nih emang, how bad do you want it? I want it really bad gitu. Kayaknya kalau MotoGP di postingan Instagramnya bilang all or nothing, dia benar-benar memberikan all. Semuanya. Sampai, karena aku tadi bilang, Sabtu jantungnya dari sini mau pindah ke kaki. Ya kan? Hari Minggu kemarin, pas lihat Martin lagi, deket banget sama Pecco. Ampun, jantungku udah mau sampai bawah tanah lagi tuh kayaknya. Karena yolo, ini serem banget. Nah, itu hampir aja bubar. Iya nggak sih? Karena Martin tuh stuck sama streamnya dari R-nya Pecco ya. Pecco Bagnaia. Makanya aku sih melihatnya kemarin itu boleh seperti itu, memberikan tekanan seperti yang aku pikir bakal dia melakukan seperti saat di hari Jumat gitu. Udah ikutin aja dulu. Pada saat momentum yang pas baru bisa dilakukan. Tapi kemarin begitu emosional sehingga akhirnya ya tanda petik backfire, berugi buat dia sendiri. Dia harus keluar posisi, kemudian dia tercecer hampir ke 8 kemarin. Sementara depannya Brad Binder, Jack Miller, Marc Marquez yang benar-benar istilahnya ya jagoan juga untuk sirkuit yang tipikalnya notabene agak sulit untuk overtake. Kalau misalnya ini mematahkan teori lagi Mas Joni, kemarin kan wah KTPS nih gitu. Ada apa sih netizen dengan KTPS, heran deh. Jadi kalau kalian kemarin lihat KTPS apaan nih? Spanyol, katanya sesama Spanyol akan bantuin Martin. Ade lagi. Mestinya nanya dulu. Apa? Marquez joker. Nah kan. Jadi bilang ke sana begini, bilang ke itu begini. Terbukti apa? Kemarin waktu Martin tercecer sampai ke P8, dia tuh fight-nya gila banget loh. Termasuk sama Viñales. Sampai Marquez juga sampai akhirnya crash. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Oke.
Pertama nih, aku mau ngomongin tentang Martin sama Marquez dulu. Iya. Jadi kan press conference tuh, abis kemarin race. Terus udah gitu Martin ditanya, ya aku nggak tahu, pokoknya itu bukan salah aku. Iya. Kata Martin. Betul. Tahu-tahu Marquez tuh lihat aku ada di situ, kemudian dia malah nge-break. Katanya Martin. Betul. Di satu sisi katanya Marc Marquez, dia bilang, ya aku ngerti sih, aku nggak akan nyalahin Martin juga, meskipun ini sebetulnya adalah hadiah perpisahan, harusnya kemarin udah bisa podium di sprint untuk Repsol Honda, tapi ya aku tahu dia lagi ngejar gelar sebetulnya. Marquez no hard feelings lah gitu, namanya juga racing gitu kan. Tapi Martin bilang bukan salah dia. Kalau Mas Joni lihat dari point of view kita nih, dari kamera-kamera yang kita lihat gitu, kita nggak ada di track ya, jadi ini dari kamera itu sebenarnya gimana? Karena angle-nya agak susah tuh gitu pas kita kemarin ngeliat, karena dia kan ngambil ban belakangnya Marc Marquez kan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ya Martin yang memang punya, ya aku sih melihat bahwa ini karakter yang tipikal Spanyol ya, agresif, yang benar-benar istilahnya celah sekecil mungkin terbuka ambil. Nah ini tipikalnya seperti itu. Dan beda emang sama rider Italia yang memang kalau overtake itu harus nunggu clean dulu. Betul. Gitu ya. Nah makanya kemarin itu kalau kita melihat Pecco yang di Qatar disabet sama Martin itu geleng-geleng juga, buset. Nah, karena benar-benar sampai body contact gitu. Itu Qatar yang lebar. Nah ini Valencia baik lagi sempit, agak terbuka dimasukin. Nah padahal kalau kita melihat itu emang trajektori atau racing line-nya Marc Marquez sebenarnya. Iya karena Marc Marquez sebenarnya udah masuk racing line kan. Orang kita lihat kalau umpamanya istilahnya harus wheel to wheel atau side by side, kalau Martin duluan ban depannya melewati Marc Marquez, itu Martin boleh bilang bukan salah saya. Tapi ini pada saat masuk Marquez masih di depan, itu di Apex sendiri Marquez itu di depan. Nah, Martin coba untuk masuk, akhirnya sempat keluar lebar, nabrak ban belakangnya. Nah ini kan ada peraturan juga, setahu aku ya gitu. Film Stewart itu mengeluarkan beberapa kali nih gitu, kayak kejadian di Austria. Terus ada kejadian beberapa lah gitu. Pokoknya kalau sampai seorang rider melakukan manuver yang membuat rider lain terefek balapannya, misalnya dia crash sampai membahayakan, itu ada penalti. Nah kemarin tuh ada penalti nggak sih buat Martin? Kagak ada, kan dibilang racing incident. Malah yang muncul lagi belakangan adalah Marco Bezzecchi yang tiba-tiba keluar, ternyata pada saat tayangan ulang itu mestinya. Nah, apa bedanya? Jadi gini, nah ini yang bikin aku dikatain. Jadi, nyambung. Itu. Ini, jadi gini, kalian lihat deh, masih ada tuh di kolom komennya MotoGP, Instagramnya MotoGP, kan ada Marco Bezzecchi. Nah, ini sempat jadi perdebatan juga Mas Joni. Jadi, Marco Bezzecchi itu datang ke media scrum, datanglah Marco Bezzecchi bawa bir. Terus, satu kerat satu botol. Kalau satu kerat jualan dong media center. Gitu. Terus dia bilang, jadi ini kata Marco Bezzecchi, tolong Mas Editor ditunjukkan, ini adalah Marco Bezzecchi yang bilang, bukan Lucy Wiono. Marco Bezzecchi bilang, Marc Marquez is a dirty rider. Kenapa? Jadi kemarin tuh sempat lama nggak ada replaynya. Ingat nggak sih waktu kita nonton? Pokoknya tiba-tiba keluar. Saya juga nunggu tuh. Tahu Marco Bezzecchi crash. Kenapa? Gara-gara apa? Nggak ada replaynya. Padahal biasanya kalau ada kecelakaan, ada crash langsung berulang-ulang ya kan. Ini nggak ada sampai akhir bahkan. Terus akhirnya keluar dong. Begitu keluar, oh ini gitu. Nah terus Marco Bezzecchi di press conference ditanya kan, gimana nih? Ya harusnya sih dapat penalti ya, cuman nggak tahu kenapa nih. Seperti biasa, kalau Marc Marquez nggak akan diapa-apain, kata Marco Bezzecchi begitu. Jadi, film gangster, Untouchable. Untouchable, bener. Kevin Costner yang main. Atau Kevin Costner. Jadi, nah gara-gara ini Mas Joni, jadi di MotoGP itu kan nge-post tuh reelsnya, ya kan. Terus udah gitu, ini menjadi perdebatan apa? Kalau aku mau bukan ngebelain Marco Bezzecchi, bukan ngebelain Marc Marquez. Aku ninggalin komen emoji badut. Karena sebenarnya kan ini masalah penalti. Bener gak sih? Karena katanya kalau misalnya seorang rider melakukan manuver yang membuat efek buruk bagi rider lain, jadi misalnya balapannya jadi DNF, dia bahkan sampai luka segala macam, itu dia harusnya mendapatkan penalti. Nah itu terjadi sama Marco Bezzecchi kemarin. Tapi dianggapnya racing incident aja. Nah aku juga nggak ngerti tuh hitungannya gimana, karena menurut aku balik lagi penilaian film Stewart itu memang kita nggak pernah tahu, kayak hati perempuan aja Kak, nggak tahu isinya gimana kan. Makanya aku kasih emoji badut, karena kadang begini kadang begitu. Terus ada yang marah dong.
ngatain Marc Marquez badut, ya itu artinya ketahuan banget kamu bukan subscriber Pedok toh. Sama berarti dia tidak literally ngerti media sosial X berarti. Dan sepertinya memang dia tidak mendengarkan apa yang Marco Bezzecchi katakan sebetulnya. Jadi benar-benar ngeliat komennya, oh Lucy ngeluarin emoji badut, terus ngomongin Marc Marquez, artinya dia sebel sama Marc Marquez. Nggak didengerin reelsnya Kak, coba dibaca lagi, kalau nggak bisa minta terjemahin sama aku juga boleh. Atau jangan-jangan mungkin dimaksudkan, oh Tante Lucy ngatain Marc Marquez Joker, lah emang Joker dia. Nah lo tuh marahin. Tapi bener kan, maksud aku begini, kapan gimana ngebedainnya sih Mas Joni? Karena Martin Marquez nggak apa-apa. Ya. Yang ini kenapa? Mestinya kenapa Marco Bezzecchi bilang? Tanya ke film stewardnya, tim Peko, tim Martin. Tim Peko, tim Martin. Kalau mamanya itu jelas. Tapi kalau itu aku sih pas kemarin ngelihat tayangan ulangnya, itu murni harusnya Marc Marquez kena penalti atau sanksi dari tim steward. Pertimbangannya kalau dibandingkan sama kejadian Martin dan Marquez apa? Jadi posisinya tuh Bezzecchi itu di posisi Marc Marquez saat dihantam oleh Martin. Karena posisinya dia racing line-nya udah masuk, Marc Marquez tiba-tiba ngambil di sisi dalam dan istilahnya membuat pembalap lain itu benar-benar itu kalau pamannya menggarisbawahi apa yang sering dikeluarkan oleh film steward panel, itu aggressive movement, aggressive overtaking, dan itu too ambitious, too ambitious. Jadi benar-benar tuh kesalahan. Akhirnya ya makanya mungkin ya itu tadi perdebatan dibikin lama karena mungkin juga untuk istilahnya ya aku sih melihatnya Dorna itu sekarang juga jadi provokator juga gitu, sengaja semua demi show Kak. Iya, ya kan? Betul. Bener. Jadi ya kadang makanya jadi nggak konsisten. Makanya. Nah, jadi gini. Nah, itu satu. Terus udah gitu kita bahas lagi yang soal Maverick Viñales. Iya. Ini juga lucu sih. Martinnya juga lucu soalnya menurut aku. Jadi bukan lucu haha ya, cuman lucu. Kan dia sampai geleng-geleng kepala kan? Iya kan? Loh, apa hubungannya gitu loh. Jadi yang menarik tuh gini. Kan waktu racing incident antara Martin sama Marquez, Martin bilang ini bukan salah aku, ya udah kejadian aja, udah kelar gitu kan. Terus kan dia sempat fight juga tuh dengan sama Viñales. Nah di sini ada pendapatnya Martin yang menarik. Jadi namanya juga Viñales kan, dia pasti juga pengen fight. Terus dia bilang, aku nggak ngerti sama Viñales, ngapain sih harus overtake aku lagi? Kan aku udah ngambil, kenapa dia harus ngebales lagi? Kan dia tahu aku lagi ngerebut gelar juara dunia. Dia kan cuma P6, ngapain? Coba mohon pendapatnya Mas Joni tentang tanggapan Martin tentang Viñales ini gimana? Kayaknya Martin kayaknya ngelihat bahwa Viñales ini bukan tim dia. Karena kan Maverick Viñales bilang di akhir meskipun dia tidak soalnya itu pendapat yang agak aneh sih, namanya juga lagi race kan. Iya, mungkin dia melihat seperti itu kan. Viñales lebih cenderung Peko itu bagus di saat hari Minggu. Oh, ya emang bener kan. Mungkin seperti itu. Martin kurang bagus apa di hari Sabtu 9 kali menang. Cuman dia nggak sadar bahwa Viñales itu udah berhasil pole position, memecahkan rekor. Sial, dia harus diturunin 3 posisi. Makanya kemudian dia berusaha keras. Jadi pasti pengen podium. Pasti podium dan bahkan pamannya sempat tadi ngobrol di awal, kalau pamannya dia menang, dia bikin sejarah yang tidak pernah dilakukan oleh Valentino Rossi, tidak pernah dilakukan oleh Marc Marquez seorang. Kalau menang di Aprilia, jadi pembalap pertama sepanjang era MotoGP modern 4 tak bisa juara naik 3 motor berbeda. Itu ambisinya. Jadi sebenarnya Dek Martin yang lagi berjuang tuh bukan cuma kamu Peko aja loh. Viñales juga punya agenda sendiri. Jadi bukan berarti kemarin itu Peko versus Martin, udah gitu yang lain cuma nonton aja. Ya kalau gitu mah racing berdua aja. Betul, ya kan? aja udah yang tidak ini keluar. Semua, gitu. Kita berdua aja ya kan. Jadi semua itu pasti punya agenda juga, semua pasti punya target juga. Bener nggak sih? Jadi menurut aku ya memang kenapa dibilangin sama Martin, kan lu cuma ngambil P6, aku mau jadi gelar juara dunia. Ya terserah kata Viñales sih. Lagian sama Viñales mungkin juga sama kerasnya gitu belanja lah. Lu posisi 6 nggak bisa ngejar Peko Bagnaia kan di depan. Iya kan. Makanya semua punya kepentingan Kak. Nah akhirnya kemarin itu juga menurut aku KTM itu hampir punya mimpi yang sempurna banget karena itu hampir 1-2 loh. Miller bagus banget, Binder juga bagus. Aku udah oke nggak apa-apa.
Miller, nggak apa-apa. Aku pengen banget lihat Miller bisa podium. Aku tuh udah, ya cuma segini doang. Martin udah deh, hilang tuh kan, hilang vibe-nya yang awalnya begitu. Wow, sampai itu dia crash gara-gara Mark ya Marquez. itu pokoknya langsung udah hilang. Makanya kemudian muncul lagi tuh semangat. Hah, Binder di depan, oke. Hilang lagi tuh pas Binder out di tikungan 10. Kejadian Miller. Miller itu dia tuh sempat salah makanya dia masuk ke long lap kan. Long lap itu kalau nggak long lap udah keluar. Makanya Miller kan. Yes. Akhirnya KTM menang pertama kali di musim ini dan Miller yang menang. Ini kalau Miller menang sama seperti oleh Maverick Viñales. Jadi dia mau ngalahin rekornya Valentino Rossi, ngalahin rekornya si Marc Marquez. Dengan pabrikan yang berbeda ya. 3 pabrikan berbeda, Honda, Ducati dan KTM. Jatuh juga. Makanya itu udah waktu hari Sabtu nggak kena sama Fabio Quartararo. Tahu-tahu masuk pole position. Tahu-tahu Brad Binder salah. Padahal pace-nya Pecco tuh kalah loh sama Binder sebenarnya. Asli. Ya kan? Betul. Jack Miller pakai jatuh lagi leading. Pecco, baik semuanya. Akhirnya dia menang dan dia mengukuhkan diri jadi juara dunia MotoGP 2023. Di posisi kedua, sebetulnya ada Fabio Di Giannantonio. Di posisi ketiga adalah Johann Zarco. Kemudian mereka melakukan selebrasi di podium. Segala macam. Udah pakai prosecco segala macam. Tahu-tahu jeng dapat berita bahwa kepada saudara Fabio Di Giannantonio, kami mohon untuk dikembalikan trofinya karena Anda tire pressure-nya melanggar aturan. Jadi kamu diturunin jadi P4, yang naik jadi Johann Zarco di P2 dan P3-nya menjadi milik Brad Binder. Akhirnya Brad Binder melakukan selebrasi di box, naik ke atas dingklik kalau kata orang Jawa ya. Ya lumayan lah ditempelin ada 3-nya gitu kan sama krunya. Tapi tuh aku juga agak sedikit gini sih. Jadi pas kemarin ngeliat di Gia, terus aku lihat tweetnya Frankie Carcedi. Itu menyedihkan loh. Dia bilang, iya salah gue. Maaf, ini memang kesalahan dari ini. Pikir bisa sama dengan di hari Sabtu. Ternyata pas kita ditambahin malah kita melanggar aturan. Iya, aduh tapi ini sebenarnya ini kita bahasan soal tire pressure sih harusnya jadi bahasan satu episode karena ini efeknya bisa panjang. Ini bisa membuat MotoGP jadi orang pada malas balapan. Ya karena apa? Tahun depan tuh fix loh, tidak ada istilahnya kayak sekarang. Di warning dulu, pertama, kedua kena 3 detik, ketiganya 6 detik, keempatnya 12 detik dan seterusnya. Tahun depan langsung gak ada warning ya? Diskualifikasi langsung. Udah gila. Nah, terus tadi ini udah ya kita ngomongin semuanya. Terus aku mau ngecek dulu soalnya dipastikan bahwa tadi yang aku ngomong Bezzecchi ngomong Marquez apa itu bukan aku ya, tapi ini udah. Nah terus sekarang gini. Kita mau menampilkan tentang selebrasinya Pecco Bagnaia. Jadi dia tuh kemarin begini kan, gitu. Ini bukan kandidat, bukan ya. Jadi ini adalah artinya dia 3 kali menjadi juara dunia, ya kan? 2018, 2022, 2023. 18 itu yang Moto2, kemudian 2002-nya MotoGP, 2023-nya MotoGP yang Kenapa basket sih kemarin temanya Mas Joni? Ya karena kan tripit. Oh gitu. Jadi awalnya mikir tripit, makanya sebenarnya kemarin tuh aku pikir dia bakal di luar ini bukan slam dunk. Daripada nggak masuk, ntar malu. Malu ya udah. Dan dibilang tripit, ya kan? Dia ambil tripitnya itu dari dia menang juara dunia dari Moto2. Oh gitu. Ya makanya kemarin semua temanya adalah basket. Gitu Cena ya kan. Nah terus ini aku juga kemarin tuh sebenarnya yang belum kita omongin loh. Apa? Ngomong-ngomong Film Stewart, Brad Binder nyenggol Alex Marquez. Tidak juga kena. Tapi kan dapat grid, kan suruh drop 1 position. Karena kan katanya agresif tuh padahal nggak sampai jatuh loh. Betul. Tapi langsung saat itu juga instan kontan, drop 1 position. Lah, giliran yang tidak terjadi apa-apa, ini benar-benar memberikan sanksi. Lah, ini ada yang jatuh. Ya Martin mestinya kena. Nah, ya kemudian Marc Marquez juga kena. Itu dia, makanya badut itu adalah buat siapa adik-adik? Buat MotoGP Stewart Panel. Buat Marc Marquez ya. Tapi kalau kata aku Marc Marquez bukan badut, joker. Kenapa sih dibilang joker? Ya dia bilang A ke yang satu, bilang B ke yang lain. Ini seperti kartu tuh joker tuh kan nggak bisa ketebak ya. Dia sebenarnya mau kemana? Lawannya yang mana gitu. Dan kadang-kadang joker itu menang masuk kemana aja gitu. Iya benar. Nah saya melihat apa? Kemarin dia dibilang, wah saya taruhan Martin yang juara dunia. Bohong. Karena apa? Kalau Martin juara dunia,
ini menobatkan dia sebagai pembalap Spanyol pertama yang juara dunia dengan tim satelit. Udah gitu. Iya, benar juga. Pembalap Spanyol pertama yang juara dunia pakai motor bukan pabrikan Honda. Benar juga. Nah, dari sini seorang Marc Marquez itu pikiran jauh ke depan. Ya, seperti yang kita lihat, aku pikir bakal menyelesaikan kontrak, ternyata dia putus kontrak, pindah ke Grace ini yang istilahnya timnya ya under par lah orang menyangka ini. Dan dia punya tim ambisi, kecil. iya, dengan segala macam yang ditunjukkan oleh hasil Fabio Di Antonio dengan Paco Carcedi, dia tahun depan punya tim paket seperti itu. Dia yakin akan tampil bagus tahun depan, setidaknya dia yang nantinya akan menjadi pembalap Spanyol pertama merebut juara dunia dengan tim satelit dan Spanyol pertama yang juara dunia bukan naik motor Honda. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau sampai ada netizen di luar sana yang bilang bahwa Mbak Lucy ini nggak suka sama Marquez gitu ya. Hello, aku tuh pengen banget lihat Marc Marquez di Gresini Ducati, ya kan, di Gresini Racing. Kenapa? Karena aku udah pernah banget bilang dan berkali-kali, Marc Marquez di atas Ducati akan bikin repot hidup banyak rider dan iya kan Ducati juga rider Ducati, makanya dia akan kemarin aja kabur kan. Lu kamarin aja, mendingan nggak usah deh. Kan aku ngarep pengen bisa jadi factory rider dong gitu, tapi kalau ada Marc Marquez sih kayaknya berat nih gitu. Jadi sebenarnya Marc Marquez dengan dia naik Ducati ini akan bikin repot banyak orang dan akan membuat, kalau ibaratnya ada universe-nya Marvel gitu ya, ini universe-nya Ducati ini akan gonjang-ganjing gara-gara Marc Marquez. Bener kan? Setuju. Gitu. Nah sekarang kalau kita ngomongin soal Tim Stewart, nanti kita akan bahas ya sebetulnya, karena bahkan dari satu race kemarin aja Brad Binder nyenggol Alex Marquez itu langsung dapat penalti. Tapi Martin sama Marquez itu nggak dapat penalti, racing incident. Marco Bezzecchi sama Marquez nggak dapat apa-apa juga gitu. Padahal itu sampai crash. Padahal kemarin Alex Marquez sama Binder itu sebenarnya nggak jatuh, cuman langsung Binder emang. Jadi kayak ada rider-rider tertentu yang emang sial aja. Brad Binder, Fabio Quartararo itu selalu sial. Jadi nanti kita kumpulin deh daftar kelucuan dari Tim Stewart, keputusannya apa aja ya. Jadi supaya kalian tuh tahu. Jadi nggak cuman berdasarkan satu kejadian doang gitu, terus dari itu langsung menilai. Enggak sih, karena panjang banget ini sebenarnya. Dan rajin-rajinlah untuk nonton kontennya Pedok Talk karena kita sering banget ngomongin di situ sebenarnya Mas Joni ya. Nah, ini aku mau nunjukin juga Mas Joni. Jadi 2023 ini udah terkonfirmasi juara dunianya adalah Francesco Bagnaia. Terus untuk konstruktor udah juga Ducati. Makanya ada linknya kemarin naik. Benar. Terus udah gitu untuk tim fix Prima Pramac Racing karena kan Ducati Lenovo pincang. Iya, kan ini Bastianini tidak perform sangat bagus. Betul. Nah, terus udah gitu juara dari kelas Moto3 adalah Jaume Masia dan juga di kelas Moto2 adalah Pedro Acosta. Nah, aku mau nunjukin juga nih Mas Joni. Ini adalah kemarin diposting juga sama MotoGP. Juara-juara MotoGP, juara dunianya dari tahun 49 sampai tahun 2023. Kenapa aku seneng banget? Karena yang suka ngomong Ducati Cup, ya kan? Jadi biar bisa lihat. Coba kita lihat, Mas Joni. Honda itu berapa kali jadi juara dunia berturut-turut? Dari tahun berapa? Pokoknya sebelum dia cuman ya dari 2 tak aja gabung ke 4 tak tuh udah 2000 dari 90. Iya kan? Ini sambil aku zoom loh. 94 sampai 2002. Ya kan? Nah, ini nih Mas Joni. Ini Honda. 94 sampai 2003. Berapa tahun deh tuh? Makanya. Beruntun. Ducati tuh Kak baru 2007 Casey Stoner, 2022, 2023. Masuk ke Bagnaia. Jadi tahan-tahan aja. Gitu aja, cuma ngomong gitu aja. Oke, terus udah gitu selanjutnya adalah, ya kan aku nggak bilang apa-apa. Aku cuma bilang tahan-tahan aja. Ya kan, nanti silakan diartikan sendiri. Kemudian, tapi Prima Pramac ya, aku harus ngasih acungan jempol. Menurut aku, tim yang paling solid dan paling menyenangkan tahun ini adalah milik Prima Pramac. Karena mereka tuh emang bener-bener, dan mereka tahu cara untuk menghandle Jorge Martin, cara untuk menghandle Johan Zarco gimana. Kompak dan solid banget. Nah, ini sekarang best moment nih Mas Joni, monggo di Valencia GP kemarin apa? Saya best moment adalah Marc Marquez. Satsetnya satsetnya Jorge Martin yang ngambil tear off-nya. Maksud itu gayanya soalnya kayak waduh. Iya, tapi keren loh itu. Keren. Momen itu aku suka banget. Itu kalau pamannya nggak ada helm, kelihatan tuh roman mukanya. Sial nih Marquez gitu. Coba tolong. Jangan sembarangan, tapi semua juga buang tear off-nya sembarangan. Iya, emang. Tapi kalau aku suka banget sama Marc Marquez.
pas di podium sprint. Iya. Nggak nyangka aja, maksudnya kita selalu ngeliat Marc Marquez tuh kan kayak garang banget gitu ya. Kalau di track galak, lagi galak bukan marah-marah ya, galak dalam arti dia tuh benar-benar agresif. Betul. Tapi kemarin dia kelihatan yang sampai nahan air mata supaya nggak jatuh gitu ya. Ya kebayang itu saat yang berat sih gitu. Itu kayak udah keluarganya dia sendiri 1 tahun tuh selalu bersama, ya banyakan dia sama tim Honda deh daripada sama keluarganya sendiri. Seperti bilang kalau umpamanya gua memutuskan atas dasar kekeluargaan, pasti mereka akan melarang gua pergi saat itu. Tapi masalahnya beda nih. Beda, gua pribadi dan makanya gua meninggalkan mereka gitu. Terus best moment lagi menurut aku adalah juga Franco Morbidelli. Dia emang dia tuh hatinya baik banget ya. Jadi dia tuh masih di atas motor gitu. Terus udah gitu dia masuk ke box, ke garasinya dia cium M1-nya. Terus udah gitu dia take a bow ke semua kru Yamaha. Itu luar biasa sih menurut aku gitu. Dipeluk juga sama Fabio Quartararo akhirnya, meskipun biasanya nggak ngomong. Iya, nggak ngomong dia. Tapi kalau kali ini pelukan. Terus satu lagi Mas Joni. Apa Jeng? Ini kayak Mas Joni suka nih kalau kepilih best moment yang ini. Paul Espargaro ya? Bukan. Kalau Paul Espargaro juga sih banyak yang sedih sih kemarin tuh ya gitu. Tapi ada satu foto Gino Borsoi dan Davide Tardozzi. Kenapa aku bilang Mas Joni suka? Dia ini paling suka kalau ngomongin tentang teori konspirasi. Karena kan Mas Joni ingat gak di episode yang kemarin? Ada 1000 teori konspirasi yang aku bisa share. Kemarin langsung gini, ya ampun, ini Tardozzi minta apa sama Gino Borsoi? Karena terlihat fotonya seperti ini. Tardozzi itu lagi gini, yang ini nih. Iya kan? Ya ini sebelum meluk ya? Iya. Lagi gini. Ini apa? Jangan-jangan nanti kalau Pecco juara, emang ini gara-gara Tardozzi minta sesuatu sama Gino Borsoi. Coba, kalau dari point of view Mas Joni, apakah foto ini berarti sesuatu? Enggak lah, kalau itu sih ngeliatnya ya kita aja yang men-translate. Karena kalau kita melihat memang ya pasti udah ya kayaknya aku harus kasih klip deh. Abis ini ntar aku kasihin klipnya ya. Ya karena Gino Borsoi dan dia kan masing-masing ya punya target tersendiri. Ya jangan dibilang wah Tardozzi itu ngurusin tim pabrikan berarti ngaturin. Enggak bisa. Tardozzi cuma mikirin tim Ducati Lenovo. Borsoi tim Pramac Racing. Itu kalau umpamanya obrol-obrolan, sebatas obrolan ya apa sih yang dilakukan. Nah kalaupun umpamanya, makanya kalau umpamanya ada yang mengambil atau mengquote Tardozzi Ciabatti itu memungkinkan. Tapi kalau lihat Ciabatti nggak pernah ngomong istilahnya gue perlu ini. Enggak, dia pasti netral. Karena dia bilang keputusan apapun bukan di tangan dia. Di tim manajer dalam hal ini ya Davide Tardozzi di Ducati Lenovo, Borsoi di Pramac Racing gitu. Soalnya gini, yang klip mau aku kasih ini sebenarnya Mas Joni, Tardozzi ini orang Italia. Jadi orang Italia itu kalau ngomong gesturnya nggak jauh-jauh dari begini, ya kan? Sama begini, udah selalu itu. Padahal kadang-kadang cuman gue juga nggak ngerti maksudnya gitu, kayak gitu doang. Kapiski, ya kan? Jadi emang nggak ada apa-apa, bukan berarti ya itulah. Kalau di frame cuman dari satu itu aja, terus udah gitu dikait-kaitin, dicocok logi gitu istilahnya ya. Wah ini jangan-jangan gini-gini. Enggak, emang gesternya orang Itali kalau ngomong tuh kalau nggak begini kalau lagi deg-degan sama begini, udah pasti. Betul. Ya kan? Itu gesture biasa aja sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang di. Iya, kalaupun namanya teori konspirasi bukan di batas Borsoi dan Tardozzi, mesti di atasnya dia ya Ciabatti atau Gigi Dalinya. Tapi kan kelihatan sendiri gitu. Sebenarnya aku juga udah melihat sendiri waktu di Mandalika, waktu di Sepang juga. Mas Joni juga pasti lihat di TV juga bisa lihat kok. Gigi Dalinya tuh selalu datang bukan cuma ke Ducati Lenovo, tapi dia keliling. Tuh. Kalau lagi di grid, dia datang ke Prima Pramac. Kemarin waktu Jorge Martin juga kesulitan, dia datang ke situ, ya kan? Masalahnya apa? Bannya kenapa? Segala macam ya kan? Dan ternyata kan si pihak Michelin bilang, bukan ban, tapi emang settingannya dari Jorge Martin saat Qatar itu yang sebenarnya krusial. Dia pilih settingan itu sehingga membuat chapter di bagian depannya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen yang terakhir. Ini pemanasan untuk 2024. Apa udah pemanasan? 2024 masih 2 bulan lagi, ya kan? Iya. Lanjut.
Ngomong-ngomong ya, tadi Mas Joni bilang 2024 tuh masih 2 bulan lagi loh. 2024 kalau di kalender MotoGP sudah mulai hari Selasa ini. Soalnya udah mulai tes kan Mas Joni. Ya. Jadi ini aku kasih tahu ya. Masa sih Mbak? Emang ini tesnya apa aja? Mari kita mulai. Jadi kalau buat kalian yang baru saja bergabung, baru suka nih sama MotoGP gara-gara ke bawah hype-nya Pecco versus Martin, mari kita mulai dari awal. Kita selalu senang soalnya Mas Joni ya sama fans-fans baru MotoGP yang baru belajar. Jadi kalau sebelum musim itu mulai, kan kemarin baru nih race di Valencia. Nah, hari Selasanya beberapa hari setelah race langsung ada tes pramusim. Jadi jadwalnya adalah ini nih. Jadwal 2024 tes pramusimnya adalah di Valencia. Ya Sepang, kan? Betul. Qatar. Di Sepang itu juga ada dua sebetulnya. Ada Sepang Shakedown ini buat yang baru-baru ya. Buat baru cuma Pedro Acosta doang, tapi kan biar mengakomodir yang lain ya tes ridernya untuk istilahnya mempersiapkan buat si pembalap utamanya melakukan pengetesan. Pembalap utamanya ada di Sepang Tes tanggal 6 sampai 8 Februari. Berangkat nggak kita? Insya Allah, gaya. Pas dulu dong. Kita berangkat ya? Ya dong. Udah, kapan terakhir kali Mas Joni ke sirkuit tapi bukan pas Mandalika kita siaran? Kapan terakhir kali? 2017, tes pramusim Sepang. Terakhir 2017? Iya. Mas Joni, udah 2023? Lama banget. Kita angkut kena COVID. Iya, COVID, benar-benar. Terus selanjutnya tes pramusimnya adalah di Qatar 19 Februari sampai 20 Februari. Itu penting. Karena untuk kemarin evaluasi yang hasil kemarin plus juga kan tahun depan katanya konstruksi bannya baru. Ban depannya akan lebih katanya 2025 ya? 2025 itu persiapan semuanya. Tapi di beberapa ini mulai dites. Di mana sirkuit-sirkuit yang merasa ini kompon depan kan katanya. Kompon depan dan yang depan harus lebih istilahnya benar-benar bikin pembalap lebih percaya diri gitu. Nah, terus kalau yang in season jadi selama musim berjalan itu juga ada tes. Jadi di Jerez, tapi kalau in season pembalap utamanya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini tes rider aja ya. Jadi di Jerez, Mugello, Misano dan Valencia. Nah, terus ini dia nih. Jadi 2024 kita akan melihat rider-rider ini. Jadi ini sekaligus kalian bisa melihat cara mereka mengucapkan selamat tinggal ke tim lamanya. Yang pertama ini adalah Marc Marquez yang akan bergabung ke Gresini Racing. Iya. Menurut Mas Joni, prediksi singkatnya bagaimana Marc Marquez dengan Ducati GP23 udah dikonfirmasi ya. Yang ngomong ke aku sih Carlo Merlini. Jadi terdengar gosip juga di luar sana bahwa katanya enggak khusus untuk Marc Marquez akan GP24. Kaget. Tapi dia dapat full factory support seperti halnya Marco Bezzecchi gitu sebenarnya. Prediksinya? Saya rasa mungkin akan lebih tajam nanti pasti Sepang. Ini benar-benar kayak semacam istilahnya Valencia sih benar-benar pemanasan ya. Meniti dulu dia. Meniti dulu, kemudian mingle dengan kru tim yang baru, apalagi dia akan ketemu sosok yang baru sama sekali yang sudah sejak 2011 menemani, yaitu Santiago Hernandez, sekarang dengan Frankie Carchedi. Mungkin tidak ada masalah bahasa karena Carchedi meskipun Italia, dia lebih British karena lahir dan besar dan bahkan pengalaman pertama balapan itu di Inggris, bahasanya clean, bahasa Inggris. Jadi buat Marc Marquez mungkin tidak akan mengalami kesulitan. Bahasa ya. Tinggal bagaimana dia membiasakan diri dengan Ducati karena tombolnya. Kalau adanya aja bisa? Ya karena adanya juga agak sedikit struggle dulu kan di awal-awal. Mungkin dia akan cari tahu kepada adiknya. Kenapa tombolnya emang? Kan berbeda. Kalau pemain kita lihat Ducati itu benar-benar istilahnya 4 tombolnya tuh di kiri ada, badan lain. Kalau namanya si Jepang tuh meskipun itu tadi Jepang ini agak begitu bangga tidak mau mencomot plug-plug sistem elektronik dari Magneti Marelli, tapi mereka tetap memodifikasi dengan ala khas mereka. Tombolnya itu beda banget. Itu tombol-tombolnya agak beda. Ya paham. Nah itu Marc Marquez. Tapi kalau menurut aku pribadi sih sebetulnya kalau ada aja langsung gacor nih pakai Ducati ya. Maksudnya dia nggak butuh waktu lama lah sebetulnya Alex Marquez. Apalagi Marc Marquez yang talentanya luar biasa. Jadi siap-siap aja sih rider Ducati yang lain. Ya kan? Nah terus selanjutnya adalah Franco Morbidelli yang mengucapkan selamat tinggal dari Monster Energy Yamaha menuju ke Prima Pramac. Dia akan menjadi satu tim dengan Jorge Martin. Franco Morbidelli di Ducati gimana Mas Joni? Saya melihat bahwa sebenarnya Franco Morbidelli ini
punya kemampuan yang ya dia udah buktikan dengan motor yang speknya lebih lawas aku di Yamaha jauh lebih bagus. Nah mungkin proses ini akan dia dapatkan di Prima Pramac Racing, apalagi mungkin kalau crew chief-nya yang saat ini menangi Johan Zarco tidak pergi atau dipertahankan. Oke, betul. Nah, terus selanjutnya ada Johan Zarco yang akan pindah ke Alciar Honda. Betul. Nah, ini sih sebetulnya kompetitif atau enggak, Johan Zarco sebetulnya lebih mengejar stabilitas keuangan gitu. Karena dia di Alciar Honda ditawarin kontrak 2 tahun. 2 tahun. Makanya kenapa dia pindah dari Ducati, karena menurut dia Ducati nggak pengen banget ada aku kayaknya. Habis aku cuma ditawarin kontrak 1 tahun gitu. Setahun. Itu kan kejadian zaman Jack Miller juga. Iya, butuh duit ya kan Pak. Siapa yang nggak butuh duit? Nah, terus udah gitu selanjutnya juga ada Luca Marini dari VR46 Racing Team ke Repsol Honda. Udah iyalah itu mah, yakin ya kan. Ini juga kurang lebih hampir sama kayak Johan Zarco. Kita udah cerita kemarin ya di episode bahasan Qatar kemarin, dan Fabio Di Giannantonio juga ke VR. Bukan Muni ya? Pertamina Enduro. Betul. Ini juga kurang lebih sih tergantung ya, karena dapatnya David Muñoz seperti yang tadi Mas Joni bilang. Harusnya sih nggak masalah. Italia ke Italia, meskipun Muñoz Spanyol, tapi udah blend dengan iklim Italia, mestinya bisa ya. Kejadian antara Carcedi yang sampai ribut sampai ini sepertinya bakal terjadi. Cuman Muñoz ini itu yang menjadi alasan kenapa Rossi sempat membawanya ke MotoGP. Ini sosok yang bukan gampang panikan gitu. Artinya dia akan memberikan ketenangan. Kayaknya semua crew chief tuh semua rata-rata begitu ya. Awalnya ada beberapa yang istilahnya nggak bisa nge-fight dulu, berantem dulu. Ini kalau Muñoz tenang. Carcedi salah satunya. Carcedi salah satunya tuh nge-fight dulu, baru oke kita cari gitu. Kalau Muñoz itu yang membawa seorang Francesco Bagnaia juara dunia 2018. Peko bilang kalau nggak ada Muñoz, gue berantakan. Oh ya? Karena problemnya adalah ya itu tadi di moto itu kan lebih tidak stabil. Nah, semoga Luca Marini, Fabio Di Giannantonio pindah ke dengan David Muñoz, ini bisa lebih stabil lagi performanya. Nah, terus kita semua terlalu berkonsentrasi kepada Marc Marquez naik Ducati. Ada satu nama lagi yang konon katanya ini adalah Marc Marquez di masa depan. Rookie Pedro Acosta di KTM, ya kan? Gas-gas gantiin Pol Espargaro. Bakal gimana nih dia menurut Mas Joni? Kalau kan kita udah banyak lihat ya, kayak misalnya yang naik-naik kelas tuh belum tentu langsung berhasil. Betul. Tapi memang Pedro Acosta ini agak lain orangnya. Iya nggak sih? Saya melihat ini benar-benar akan fenomenal. Karena apa? Pertama, jarang-jarang loh Mas Joni bilang kayak gini. Tech 3 tahun depan itu motornya plek-ketiplek dengan motor pabrikan yang sedang dikembangkan saat ini. Alasannya kenapa mereka akhirnya pilih strategi itu, Mas? Satu hal mungkin ingin membuat Pedro Acosta langsung tune in dengan motornya. Syukur-syukur Pedro Acosta bisa mencetak tak hanya kemenangan, tapi juga mungkin meraih juara dunia. Ibaratnya ini menjadi benar-benar the next Marc Marquez. Kan Marc Marquez 2013 menang, kemudian juara dunia. Nah ini yang coba diakomodir oleh KTM ke Tech 3. Tanya Mas Joni sebelum kita udahan. Bener nggak sih katanya ada wacana untuk mengurangi jumlah motor Ducati di grid, dan itu kapan kalau bener? Sebenarnya bukan mengurangi, tapi ini sejalan dengan istilahnya melihat fenomena yang ada. Ada benernya. Mulai kan ini sampai 2006 ini masih terikat kontraknya aturan yang lama. Iya. Nah, aturan kan baru 2027 kan. Nah, 2027 ini berbagai macam wacana, mulai dari istilahnya mesin dikurangin, kemudian nanti aerofairing itu enggak segila-gila saat ini, cuman bagian depan aja, dan bahkan yang safe shifter, yang hold shot device itu juga akan ditanggalkan. Mungkin bukan, tapi ya semua efektif 2027 lah ya. Betul, bukan menghilangkan Ducati, tapi kalau umpamanya bagian-bagian ini istilahnya tanda petik diterapkan, tapi jumlah motornya akan tetap sama. Karena kalau si VR46 Racing Team itu lagi rame juga ya Allah, katanya udah confirm loh katanya ke Yamaha. Mane emang udah. Sebenarnya ini dikaitkan karena berkolaborasinya Pertamina Enduro ke VR46 Racing Team. Nah, terus gimana itu ceritanya? Tapi tetap itu kan fakta yang paling nyata adalah seperti apa performa Yamaha M1 di
Valencia aja deh dulu Valencia nih ya. atau tahun depan. Itu pertama. Yang kedua adalah saya melihat justru mungkin Yamaha tetap akan pakai VR for Racing Team, tapi bukan yang Muni ini. Kan kita sempat bahas kan bahwa VR 46 Racing sebagai institusi atau perusahaan ini udah mulai istilahnya membuka atau membidik paket atau jasa. Ya siapa yang mau bikin tim MotoGP, saya bisa sediakan. Makanya mereka udah mulai punya tim di Moto2 kan? Itu dari sini Moto2 mungkin akan ada yang dijadikan proyek percobaan untuk menangani atau menukangi tim MotoGP. Tapi bukan yang sekarang namanya Muni, bukan yang itu. Tetap underbow-nya VR46 Racing. Jadi ini kayak istilahnya event organizer-nya VR46 Racing Team. Jadi siapa yang ada misalkan Tante Lucy bukan diganti tapi nambah. Misalkan Tante Lucy, gue pengen turun di MotoGP, gue daftar deh ke Dorna tahun depan 2000 ini gue mau slot misalkan. Terus siapa nih? Gue sama Muni ya. Bisa seperti apa ya? VR46 Racing bisa seperti itu. Namanya mungkin bukan ini, tapi ada embel-embel seperti yang di Moto2 kan. Apa VR processing master cam gitu. VR processing apa Ya. Jadi sebenarnya bukan menggantikan gitu ya. Kalau menggantikan ya kali dia dari winning bike terus gitu ke Yamaha yang belum tahu ya kan. Tapi justru ini menambah, ibaratnya kalau bisnis itu diversifikasi kan gitu. Itu saya nyari kata-kata itu tuh tadi. Diversifikasi bisnis, betul. Nah, jadi ini adalah jadwal untuk 2024 sebelum kita pamit. Jadi kalau kalian berpikir bahwa ya ampun MotoGP 20 round 2023, jangan sedih kakak, ada 22 round di tahun 2024 betul? Ini ada yang baru yang soal istilahnya bagaimana tahun depan itu sprint itu dikurangin gitu. Emang iya? Banyak pembalap udah mengatakan hal itu, kita akan bicarakan. Karena apa? Ya dengan sebanyak ini beberapa yang jadi dipilih lah seperti yang kita pernah diskusikan. Yang mana nih yang banyak di situ, yang lain-lainnya udahlah kagak ada. Karena buat mereka selain menguras juga mereka masih concern dengan musim ini yang hampir 20 kali balapan tidak pernah full grip. Itu yang buat pembalap gak seru juga gitu. Makanya itu pasti kemarin tuh mereka pada nonton Pedok Talk ya kan? Karena sering dengerin Mas Joni Lono Mulia anti sprint katanya harusnya dipilih-pilih. Bener kan kejadian? Karena pasti nonton Pedok Talk. Makanya kalau kalian belum subscribe Pedok Talk, coba tolong di subscribe terus supaya nanti kalau di Instagram pas lihat komen aku di mana nggak cuma julid aja kak. Jadi kita pendapatnya bisa lebih seru gitu kalau debat ya kan gitu. Jangan marah-marahan karena sebetulnya aku mau bilang terima kasih banyak nih untuk musim 2023 yang menyenangkan ini. Alhamdulillah Pedok Talk mendapatkan support yang luar biasa dari Ducati Indonesia, juga dapat dari MotoGP Guru. Terus juga dari Mas Joni, terima kasih banyak. Dan juga tentunya ini buat fanbase juga Mas Joni gitu. Kalau nggak ada Mas Joni, nggak ada Ducati Indonesia, nggak ada MotoGP Guru dan juga nggak ada fanbase ini, Pedok Talk nggak akan mungkin bisa seperti sekarang gitu. Jadi ini untuk Peko 63 Journey, terus untuk Fans Indo, jadi fansnya Maverick Viñales di Indonesia. Terus ada Quartararo Vision juga, fansnya Fabio Quartararo ikutan juga nih. Terus yang belum nih fansnya Marc Marquez nih, kemarin dari tadi kita belum ketemu gitu. Terus juga ada fansnya siapa lagi ya, banyak sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Tim Gas72 kali di follow up ada nggak di Indonesia? Iya belum tahu nih. Kalau ada boleh loh. Jadi kalau misalnya kalian merasa punya fanbase gitu ya, admin dari account fanbase apapun gabung sama kita. Karena kemarin waktu kita nobar Valencia di Ducati Indonesia, kita kemarin bareng-bareng, bahkan ada yang bawa bendera Maverick Viñales. Terus aku ini ya nggak apa-apa dimaafin karena namanya di Ducati Indonesia, karena Ducati Indonesia sekeren itu bisa menggandeng fanbase yang lain gitu, karena sebetulnya itu yang pengen diangkat sama Pedok Talk ya nggak sih? MotoGP, Pedok Talk itu it's all about inclusivity. Jadi buat siapa aja, bukan berantem-berantem. Mulai menjuju nih. Apa tuh? MotoGP kan Indonesia, mengindonesia MotoGP. Tepat sekali Mas Joni. Terima kasih banyak ya udah nonton. Jadi kita ketemu lagi nanti Insya Allah. Aku akan bikin episode bonus deh. Soalnya katanya ada yang mau nonton kita berdua kalau lagi syuting Pedok Talk. Loh kayak Lenong dong. Iya. Nanti bikin pantun ya. Ntar ini dong. Apaan tuh? Ya Jami Harja dong. Jadi kalau misalnya kalian juga tertarik dengan ide ini atau mungkin pengen ikutan, karena kemarin tuh idenya dari Gana. Gana tuh adalah adminnya fansnya Maverick Viñales di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian, wah setuju juga nih sama Gana, boleh juga nih kita bikin kayak gitu, rame-rame gitu. Bisa provokasi tuh. Apa tuh? Maverick Viñales ke Ducati. Bener juga. Ada untungnya kemarin kita undang fansnya Maverick Viñales nonton di Ducati Indonesia kan, bisikin. Karena dia dengerin banget loh. Fans-fansnya pada ngomong apa.
Dan sosok Vinales itu yang cocok. yang paling ini apa istilahnya begitu mengapresiasi fansnya di Indonesia dan selalu nyebut-nyebut teks Indonesia selalu seperti itu. Kita naturalisasi aja lah lama-lama. Nah, boleh tuh. Kan? Nah, iya, cocok soalnya. Ya. Bola aja banyak naturalisasi. Masa Rider nggak ada. Bener. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share konten ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak buat supportnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Tapi main MotoGP gurunya tetap nggak? Tetap. Karena tahun depan akan ada keseruan yang lebih seru lagi. Kolaborasi aku, Pedok Talk, dan juga MotoGP Guru. Jangan lupa kita doakan Mas Joni bisa kita angkut ke Sepang Tes Februari nanti. Sampai ketemu ya. Bye.